Di video ini gue bakal menjelaskan mindset apa yang diperlukan bagi kalian agar bisa menjadi pribadi yang bernilai tinggi. Ketika gue membaca The Art of Impossible, ternyata kita ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu fixed mindset atau enggak growing mindset. Growing mindset itu dibutuhkan sebuah kesadaran, namun untuk menjadi pribadi yang fixed mindset, itu biasanya kita jalanin sehari-hari tanpa kita sadari kita sudah hidup didasarkan fixed mindset tadi itu. Fixed mindset itu apa sih? Bayangin ketika orang lain bilang ke lu bahwa lu itu kurang pintar, lu itu nggak pandai, lu itu pemalas, lu itu anaknya bandel, gak bisa diatur, atau apapun itu. Lu tuh nggak bisa presentasi, lu tuh nggak bisa menjual sales yang banyak, lu juga nggak bisa memberikan performance yang tinggi. Dan hal itu, kalau misalnya let's say kita nggak punya self-love ya, self-appreciation terhadap diri kita akan terima itu memuncak-muncak, lama-lama menjadi gunung, lama-lama menjadi besar. Dan hal itu adalah sulitnya, kita nggak bisa bilang kepada diri kita bahwa statement itu salah. Kita mungkin akan dengan mudah ngomong, iya, kayaknya gue orangnya seperti ini deh. Iya deh, kayaknya gue orangnya emang kurang pintar deh. Itu yang disebut dengan fixed mindset. Setiap orang memiliki fixed mindsetnya masing-masing tanpa kalian sadarin. Kalian bisa share di kolom komen fixed mindset kalian apa. Kalau misalnya gue boleh cerita, fixed mindset gue saat ini adalah gue ngerasa ketakutan untuk berbicara dengan orang lain atau enggak strangers. Itu adalah fixed mindset gue. Dan sampai hal ini walaupun gue kepengen banget untuk melakukan live di YouTube, tapi gue gak pernah ngelakuin karena gue memiliki yang namanya ketakutan itu. Dan itu adalah fixed mindset gue. Lalu apakah growing mindset itu? Growing mindset adalah mindset di mana kita mau bertumbuh. Ketika ada orang yang mengejek kalian, mungkin lu tuh gak bisa mengajari, lu tuh gak bisa berpresentasi, lu bisa bilang ke diri kalian, gue bakal buktiin ke lu kalau gue bisa. Gue bakal buktiin lu dengan segala knowledge yang ada di dunia ini, agar gue pinter, agar gue bisa melatih diri gue, agar lebih pandai berpresentasi. Bagaimana gue lebih pinter ngomong depan kamera, atau enggak gue lebih pinter apapun itu. Selalu ada backingan, selalu ada follow up. Lu tuh mau belajar, lu mau bertumbuh, lu mau diri lu sadar bahwa lu tuh gak bakalan stuck di sini aja. Dan lu bisa ngomong dengan bangga gitu ya. Lu liatin diri gue bakalan berubah. Gue mampu untuk mengubah limiting belief gue atau kekurangan gue, agar gue bisa terus bertumbuh dan bertumbuh. Bagi mereka yang fixed mindset, mereka bakalan dengan mudah komplain atau enggak ngerasa gak bisa, titik, period, that's it. Dan mereka yakin mereka gak bakal bisa berubah. Untuk memiliki growing mindset, kalian harus percaya bahwa perubahan itu bisa dilakukan. Dengan kita melatih growing mindset kita juga menyimpan waktu. Kenapa? Karena kita bilang ke diri kita bahwa kita akan bisa berubah. Bayangin kalau misalnya dia itu adalah orang yang fixed mindset. Sedikit-sedikit dikatain ini, dia bakalan sedih, terus juga mungkin pundung, akan stres, gimana ya kok gue gak bisa berubah, dia bakalan benci dirinya sendiri, dan itu terus-terusan akan bertambah dan itu akan membuang waktu. Bayangin ketika kita dibilang, Fen, lu tuh gak pintar bikin video YouTube. Oke, kalau lu bilang kayak gitu, gue bakalan yakinin sama lu kalau misalnya gue bisa deliver konten yang lebih baik lagi. Bukan sebagai approval, tapi kalau misalnya lu ngerasa itu kurang bagus, we'll see. Gue bakal berikan yang terbaik. Itu bakal menjadi pembuktian buat diri kita kalau misalnya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih besar. Dan mungkin gue bakal memberikan analogi yang mungkin viewers gue suka, yaitu tentang PMO. Di dalam grup gue yang gue bikin, itu linknya ada di deskripsi. Banyak banget orang yang bilang ketika dia relapse, kok gue relapse lagi ya, kok gue relapse, apakah ada salah di dalam otak gue? Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Seakan-akan itu terus, dikit-dikit itu terus. Berusaha, balik lagi. Berusaha, balik lagi. Dan ngerasa repetisi itu yang membuat dirinya itu seakan-akan gak bakal bisa ngelihat titik terang yang ada di sana. Dan lucunya adalah yang repetisi itu merupakan fixed mindsetnya dia. Dia ngerasa itu gak bakal bisa berubah.
dia mempertanyakan itu, tapi dia ulangi. Berarti kan artinya dia sama sekali tidak sadar bahwa itu menjadi sebuah masalah. Atau enggak dia nggak ngerasa perlu untuk growing. Iya, mungkin dia bakalan bilang, iya iyalah gue pasti mau keluar lah dari PMO gue. Tapi kalau misalnya dia tidak melakukan dengan sebuah aksi, self-reflect, meditasi, bersahabat dengan rasa bosan, memiliki tujuan hidup, kalau dia tidak melakukan hal apapun terhadap itu, apa yang membuat dia bisa keluar dari PMO itu? Kalau misalnya dia memiliki growth mindset ketika dia relapse, oke, dia mungkin bakalan tahan diam dulu 5 menit gitu ya. Dia bakalan tanya, kok gue bisa ya relapse? Gue yakin orang sukses di luar sana ketika dia melakukan kesalahan atau nggak mungkin dia melakukan kegagalan, dia bakalan tanya ke dirinya sendiri kenapa itu bisa terjadi. Dan itu penting banget. Kebanyakan orang fokus terhadap emosi atau nggak rasa kebencian yang dihasilkan ketika relapse. Tapi nggak banyak orang yang ketika dia melakukan kegagalan itu menjadikan sebuah pembelajaran. Menjadikan sebuah pembelajaran kenapa itu bisa terjadi. Oh iya ya, kok gue ngerasa gue ada pattern ya? Oke, kalau misalnya gue ada pattern, kenapa itu bisa terjadi? Jam berapa biasanya pattern itu terjadi? Apakah gue mungkin perlu yang namanya aktivitas yang lain? Apakah gue mungkin mengubah environment gue? Apakah gue bakalan mungkin journal tentang perasaan gue, kenapa gue bisa pengen relapse? Tanyakan itu kalau misalnya kalian kepengen memiliki growing mindset yang mau terus bertumbuh, yang mau terus dibentuk. Gue yakin lo pasti bisa. I'm rooting for you.